Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang kita bahas bukan mengenai pernyataan tegas Hamengkubuwono ke-10 soal pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. Ya, sebetulnya publik minta sih ketegasan dari Hamengkubuwono ke-10 seperti ketegasan beliau kepada seorang bernama Ade Armando. Nah, dalam hal ini juga publik sebetulnya menginginkan juga sikap tegas dari Hamengkubuwono ke-10 kepada Lutfi bin Yahya, seperti yang dituturkan oleh adik beliau Hamengkubuwono ke-10 bahwa makam KRT Sumodiningrat itu sesuai dengan babat silsilah di Keraton Jogja, letaknya ada di jajaran Bantul Wonokromo, Yogyakarta, bukan di Semarang yang berubah menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kita tidak membahas soal itu karena biarkan saja itu menjadi otoritas Hamengkubuwono ke-10. Meskipun publik terus menanti-nanti sikap tegas beliau. Yang kita bahas hari ini adalah sejarah bagaimana meninggalnya atau terbunuhnya KRT Sumodiningrat, seorang panglima yang gagah berani dan tidak hanya basa-basi dalam bersikap, tapi seorang yang memang berani melawan kolonial Belanda. Aktor pembunuh yang sebenarnya itu bukan dari kelompok kolonial Inggris, tewasnya KRT Sumodiningrat, tapi dari seorang pangeran dari Keraton Mangkunegaran II, Surakarta, yang bernama Prangwedono. Nah, bagaimana kisahnya? Kenapa sampai yang membunuh adalah pribumi sendiri? Ini ada masalah apa? Dan kenapa seorang pangeran dari Mangkunegaran II ini tega membunuh bangsanya sendiri? Ini adalah masalah pribadi. Sementara saat itu kan sedang terjadinya perlawanan besar-besaran terhadap kolonial Inggris, Belanda, dan sebagainya yang sedang menjajah Indonesia. Ini dia ulasannya. Pembunuhan keji Panglima Keraton Yogyakarta. Serdadu Inggris dan Mangkunegaran berkoalisi untuk membunuhnya. Makanya jangan berlagu, kata Prangwedono sambil memandang kecut mayat Sumodiningrat. Dengan rasa sedih dan letih, rakyat Sumodiningrat menggotong mayat Panglima Pasukan Yogyakarta ke pemakaman keluarga Sumodiningrat. Pembunuhan keji Panglima Keraton Yogyakarta. Serdadu Inggris dan Mangkunegaran berkoalisi untuk membunuhnya. Makanya jangan berlagu, kata Prangwedono sambil memandang kecut mayat Sumodiningrat. Dengan rasa sedih dan letih, rakyat Sumodiningrat menggotong mayat Panglima Pasukan Yogyakarta ke pemakaman keluarga Sumodiningrat. Raden Tumenggung Sumodiningrat tewas dikeroyok pasukan gabungan Serdadu Inggris dan Legian Mangkunegaran pada penyerbuan Inggris di Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1812. Kaya kewaneng wono mboten ingkang gadah wono. Begitu perumpamaan yang dirasakan pengikut Sumodiningrat, sebagaimana yang dikutip sejarawan Inggris Peter Carey dari salah satu surat yang dirampas oleh Inggris. Mereka bingung, bagaikan binatang hutan yang tak lagi memiliki hutannya. Dalam babat Bedah ing Ngayogyakarta, karya Pangeran Panuwun, menjelang subuh, Pangeran Prangwedono Mangkunegoro II dan pasukan Legian Mangkunegaran disertai Sekretaris Karesidenan John Dance dan pasukan Inggrisnya mendatangi kediaman Sumodiningrat. Gabungan kedua pasukan itu mengepung dan menghujani rumah Sumodiningrat dengan peluru meriam. Ketika itu, Sumodiningrat sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pengikut dan kerabatnya. Mereka terlalu takut untuk bertahan setelah mendengar jatuhnya keraton utama Yogyakarta dalam penyerbuan tentara Inggris. Prangwedono pun maju ke depan, masuk ke pelataran
dengan niat menangkap Sumodiningrat, jagoan Jogja yang terkenal pemarah sekaligus pemberani. Prangwodono memerintahkan pasukan untuk memberondong kediaman Sumodiningrat. Namun ternyata sang penasehat dekat Sultan Hamengkubuwono itu atau KRT Sumodiningrat tak berada di kediamannya. Namun John Dance menemukan Sumodiningrat berlindung di dalam masjidnya. Tanpa bagibu, dia pun langsung jadi sasaran tembak para prajurit. Perlawanan tak ada gunanya, penyerbu terlalu banyak, kalah jumlah. Sumodiningrat dan pengawalnya pun turut terbunuh, sementara pengikutnya lari tercerai-berai. Tak puas melihat Sumodiningrat mati dihujani peluru, John Dance menebas leher Sumodiningrat dengan pedangnya. Tapi tebasan itu tak sampai memisahkan kepala dari badannya. Menurut Peter Carey, hal tersebut dilakukan Dance sebagai cara untuk menunjukkan gengsinya saja. Saya kira dia ingin pencitraan, seolah dia sendiri yang membunuh Panglima Pasukan Jogja, walaupun sebetulnya tidak. Dia hanya ikutan mengeroyok, kata Peter, saat mengikuti tur sejarah jejak Inggris di Jawa antara tahun 1811 dan tahun 1812 di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 bulan 8 kurang lebih tahun 2020. Kita lanjutkan. Mayat Sumodiningrat kemudian dikerubuti pasukan. Baju dan perhiasannya yang dipakai jadi rayahan. Tak lama kemudian, Prangwodono menyusul masuk masjid. Berlama-lama, dia memandangi tubuh Sumodiningrat sambil menatap wajah Sumodiningrat yang berjanggut. Itu berkata, "Makane, aja kementus, jangan berlagu. Kurang lebih perkataan Prangwodono ini kepada mayat Sumodiningrat. Nah, episode kekejian selanjutnya adalah perintah Prangwodono dan John Dance. Episode kekejian selanjutnya adalah perintah Prangwodono dan John Dance untuk membakar serta menjarah wilayah Sumodiningrat dan seluruh daerah selatan Keraton Yogyakarta. Bahkan jenazah Sumodiningrat yang sudah dilucuti itu beberapa bagian tubuhnya dimutilasi. Mengapa Prangwodono sedemikian kesumatnya atau dendam kesumatnya pada Sumodiningrat? Menurut Peter, Sumodiningrat pernah mengejek Prangwodono sebagai prajurit bayangan yang penuh kepura-puraan dan tak bernyali. Ya mungkin kalau sekarang ini diistilahkan sebagai pecundang, bukan pejuang. Ejekan itu membuat Prangwodono tersinggung karena merasa jadi bahan guyonan. Dia balas dendam kepada Sumodiningrat. Dengan begitu, Pangeran Surakarta itu, maksudnya Prangwodono ini, sangat benci sekali dengan Sumodiningrat, kata Peter. Dan menurut Peter, Sumodiningrat keturunan bangsawan Kedu yang menjadi salah satu ujung tombak politik menantang birokrat kolonial. Sebelumnya, ia pun tak pernah mau menerima apa yang diminta oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Den Leyst. Katanya, kata Peter maksudnya, ada banyak kisah kematian Sumodiningrat. Ada versi yang mengatakan dia dibunuh pasukan Letkol James Dewar yang memimpin serangan ke selatan keraton sebelum serangan induk ke dalam keraton. Sementara cerita lain, kematian sang panglima Sumodiningrat versi babat milik Panular tadi didukung serat Sarasila para leluhur ing Kadanurejan. Jenazah Sumodiningrat baru dibawa para pengawalnya pada pukul 10 malam dengan menggunakan keranda.
Sebelum dimakamkan, para pengikutnya terlebih dulu memandikan lantas menguburnya di jajaran 10 kilometer ke arah selatan di Jakarta di tepi Kali Code. Seperti yang diceritakan oleh Pangeran Yudo Ningrat waktu beberapa saat lalu pernah kami wawancarai. Nah, ada lambang dari Keraton Jogja di nisan Sumodiningrat. Ini tempat akhir dari Sumodiningrat yang dulunya tanah bengkok milik Sumodiningrat. Jelas Peter. Ini tak ada lagi warga setempat yang merawat. Ingatan mengenai tragedi yang menimpa Sumodiningrat tersebut. Nah, itu tadi sekelumit kisah kematian dari Sumodiningrat atau KRT Sumodiningrat. Panglima perang yang gagah berani dari Keraton Yogyakarta yang dibunuh oleh, sebetulnya masih ada kekerabatan ya, karena ini yang bunuh adalah Prangwedono, seorang pangeran dari Mangkunegaran II Surakarta. Nah, kalau kita dengar atau kita bisa menelaah dari kisah tadi yang diceritakan oleh seorang sejarawan, Peter Carey namanya, yang dia memang seorang yang fokus tentang sejarah-sejarah Keraton Yogyakarta, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa memang dari dulu sejarah bangsa ini itu terlalu banyak pecundang yang berkoalisi dengan penjajah untuk menyerang. Seorang pecundang pribumi yang berkoalisi kepada pendatang atau imigran yang kita sebut sebagai penjajah kolonial Inggris, kolonial Belanda, untuk bagaimana mematikan pribumi itu sendiri. Itu sudah lama ternyata kejadian-kejadian sejarah dulu bahwa pecundang itu selalu ada di Indonesia ini. Pecundang yang ingin menggunakan keuntungan pribadinya atau kelompoknya berkoalisi dengan para imigran yang dalam konteks ini adalah kolonial Inggris, kolonial Belanda. Dan ya kita bisa menyimpulkan semua imigran yang ada di Indonesia itu pasti kerjasama dengan para pribumi yang sebagai pecundang untuk bagaimana melancarkan ekspansi para imigran ini untuk tujuan tertentu. Ada yang menjajah secara material. Nah, ada yang menjajah, memperbudak spiritual yang sudah pernah diutarakan oleh almarhum Buya Ma'arif bahwa Ba'alawi itu memang seorang penjajah perbudakan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.